Habib Rizik ditangkap urusan apa? Kerumunan kan? Harusnya Habib Rizik ditangkap dalam urusan 6 orang yang mati ini. Kenapa? Karena Habib Rizik dianggap sebagai gembong dari yang mengatur 6 orang ini yang berencana mau bunuh polisi. Kan harusnya gitu kan? Tapi kenapa bukan itu kasusnya? Kita kan nggak paham itu. Paham maksud saya kan Pak ya? Harusnya kan, Habib Rizik kau ditangkap. Kenapa? 6 orang anggotamu yang mati itu adalah orang yang berencana mau bunuh polisi. Ayo silakan buktikan. Nggak berani, bukan nggak berani, nggak itu isunya gitu. Makanya artinya kita ini saya tidak melihat polisi sebagai posisi tertidak. Saya cuma mau melihat inilah fitnah yang tengah kita hadapi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Ayat yang saya baca adalah surat Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, takutlah satu bencana. Jadi fitnah itu bencana bisa, ujian bisa, tapi kalau ujian itu ujinya itu kepada iman, ya, yang diuji itu adalah iman. Sehingga kalau dimaksud sebagai ujian, ini ujian yang sampai mencoba mencerabut keimanan, sehingga nanti bisa-bisa orang yang beriman pagi kafir sore, beriman sore kafir pagi. Nah, kira-kira begitu. Karena susahnya mempertahankan keimanan di zaman itu. Karena ada satu nanti pernyataan sampai pada tingkat kita mengatakan, kalau memang ini salah, kenapa banyak orang yang buat? Kalau memang ini salah, Ustadz anu saja. Kalau memang ini salah, ulama anu saja. Nah, kira-kira begitu. Itulah fitnah. Karena fitnah ini nanti ukurannya, padahal sebenarnya mengatasi fitnah ini tidak sulit. Ya, maka takutlah bencana. Tapi kalau ayat ini tidak bicara fitnah sebagai ujian keimanan, tapi sebagai malapetaka. Kalau bencana bisa bencana alam dan macam-macam, sama seperti COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah malapetaka. Ini wabah mendunia. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang zalim. Kata-kata orang zalim ini tidak ukurannya bukan agama ini. Tadi ada orang yang nge-share Natalan bersama, terus mengatakan serem sekali pidatonya, itu Menteri Agama ya Ustadz. Saya bilang, I don't care kalau bahasa Inggrisnya, saya nggak peduli. Kenapa? Karena kalau dia yang ngomong begitu, itu nggak ada yang aneh dan nggak ada yang serem. Memang aslinya dia begitu. Jadi untuk apa saya harus terkejut-kejut? Persoalannya sekarang bukan di dia, persoalannya di kita. Kira-kira begitu, saya memahaminya begitu. Jadi kalau ada orang, maaf cakap, berzina di sana, masalahnya siapa? Dia apa kita? Atau berzina di depan jalan sana, tak peduli orang. Sekarang kemarin ada orang nge-share video anak muda naik sepeda motor, lagi sedang di perempatan, melakukan mesum. Kalau sudah sampai dia berani buat mesum di tengah jalan, itu masalahnya dia atau kita? Artinya, ketika orang sudah mulai bebas melakukan ketidakbenaran, yang berhenti itu kita, bukan dia. Karena kita sudah mulai tidak berani, tidak bebas, tidak mau menyampaikan kebenaran. Ketika orang secara konsisten, serius melakukan ketidakbenaran. Begitu. Natalan kemarin orang heboh tentang Natal itu haram atau tidak, boleh atau tidak. Saya bilang, terus kemudian berbagai video tentang suster atau biarawati menyanyi solawatan lagu jilbab putih bersama para wanita yang berjilbab, kemudian ustadz atau siapapun ceramah
atau ada azan di gereja. Saya bilang itu bukan fenomena tahun ini. Udah sekian tahun Indonesia kita dihadapkan dengan cerita-cerita begitu. Jadi kita juga hati-hati karena ada orang yang mencoba mengaduk kita terus-menerus untuk mengira persoalan kita adalah itu, padahal tidak. Jadi masalah ini masalah siapa? Masalah orang beriman dan orang zalim. Orang zalim itu siapa? Kalau Allah mengatakan dalam Quran, zalim yang paling tinggi itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Apa bentuk syirik yang paling banyak terjadi sekarang? Riya. Kalau di kalangan orang mukmin. Karena Nabi mengatakan riya itu adalah syirik kecil. Apa bentuknya? Ini pamer. Tahajud, habis tahajud difoto sajadahnya, diupload ke YouTube, ke Facebook, ke Twitter, Instagram. Tiap hari diperiksa berapa yang nge-like, berapa yang komen, bagaimana komennya. Begitu kita. Orang kalau mau jadi pejabat, pamer dulu dia. Oh, saya adalah orang yang begini, saya ulama, saya hafal Quran, saya rajin tahajud, saya rajin puasa sunat, dan sebagainya. Enggak, ini masalahnya saya tidak sedang pada posisi like or dislike, tapi saya pada posisi untuk menyampaikan, ya ini zaman kita, karena kita mau bicara tentang fitnah akhir zaman ini. Ya, ini zaman kita ini. Kalau orang zalimnya, ya sudah, kesyirikan yang banyak terjadi sekarang, ibu mana lebih percaya? Kalau anak ibu tamat sekolah, kuliah, dan kemudian alhamdulillah dapat peluang untuk bisa masuk mendaftar jadi PNS. Ada 3 opsi. Ibu punya family di dalam. Kedua, bisa store sekian uang dan insya Allah bisa lulus. Ketiga, suruh anak mengikuti prosedur dan ibu berdoa kepada Allah. Saya khawatir yang ketiga itu tak kita buat itu. Jadi makanya saya mau bilang, kelas kita itu begitu sekarang. Jadi nggak usah terlalu pede menganggap bahwa wah ini musibah besar. Memang musibah. Artinya apa? Kalau dulu orang mendatangi pohon besar ngasih sesajen, sekarang instansi-instansi tertentu pakai sajen juga itu untuk masuk ke situ. Kalau mau aman. Tiba-tiba ada hantu. Kalau dulu hantu lewat jalan ada hantu, kita buah-buah. Nah, obah, opung, apa saya lewat. Itu zaman dulu. Kalau sekarang lagi sedang naik sepeda motor, tiba-tiba ada razia. Ketangkap, ada oknum yang minta sajen, kasih. Nah, ini bentuk-bentuk yang sebenarnya merusak kita secara akidah. Ini merata sudah kerusakan akidah itu. Ya, orang sekarang mengatakan nggak bisa hidup sekarang ini. Zaman kita reformasi sudah lebih 20 tahun. Tapi yang namanya korupsi, siapa bilang korupsi hilang? Segala lembaga dibuat pemerintah kita, makin kurang ajar korupsi kita. Ya. Bahkan sekarang ini yang kita anggap kucing kurap, tikus got itu malah para ulama gitu. Lebih jijik mereka melihat atau lebih sadis mereka memperlakukan orang-orang soleh ketimbang koruptor. Ya. Jadi la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang zalim dari kalian saja. Artinya orang soleh juga kena. Karena Nabi mengatakan akan ada zaman di mana orang solehnya kalau berdoa Allah tak akan dengar lagi. Ini saya sampaikan hadis-hadis yang umumnya saja, maksudnya mafhumnya saja. Ketika itu salah seorang istri Nabi mengatakan, apa tidak ada orang soleh di situ ya Rasulullah? Ketika Allah timpakan bencana secara merata, kata Nabi ada. Lah tapi kenapa Allah masih timpakan? Padahal ada orang soleh. Jawaban Nabi itu tadi, karena orang solehnya tidak punya wibawa lagi. Ulama jadi main-mainan penguasa zalim. Apa yang dimaksud jadi main-mainan penguasa zalim? Tak berdaya dia. Dia apa saja. Jadi kalaupun dia mengeluarkan fatwa, fatwanya pesanan. Tolong buatkan fatwa ini, buatkan. Di Mesir itu fatwa tentang boleh menunda sholat, menjamak sholat karena menonton bola. Itu ada di Mesir. Yang lebih aneh lagi, boleh makan daging jin. Ini cocoknya ulama yang ngasih fatwa dicari tahu nih siapa manusianya. Masa daging jin boleh dimakan? Persoalannya bukan masalah daging jin boleh atau tidak boleh dimakan.
jinnya mana? Terus cara makannya bagaimana? Gitu. Ini serius ini. Ini kasus Mesir. Mesir itu jauh lebih parah sekulernya ketimbang kita. Kita sekarang sedang dipaksa menjadi sebuah negeri sekuler, murni. Ya, ini bukan persoalan ada pertentangan agama. Sama seperti ketika Natalan kemarin Kristen. Saya tidak pernah mendengar ada orang Kristen protes kenapa umat Islam tidak mau mengucapkan selamat Natal. Yang sering ribut kita itu. Apa hukumnya? Bagaimana? Apa harus saya ucap atau tidak? Ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa bagi Allah, Allah itu syadidul iqab. Syadidul iqab itu artinya kalau sudah mengazab pedih. Ingat kasus tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu pasti, bisa kita katakan pasti banyak bayi yang ikut mati. Jadi Allah kalau sudah menimpakan azab, kena semua. Jadi kalau sudah azab itu merata, itu menandakan apa yang hilang? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang hilang. Jadi kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar hilang, azab itu merata itu. Itulah yang disebut dengan fitnah. Ya. Dan Allah tidak peduli, karena kata Nabi, nanti Allah biarkan itu orang berimannya mati, orang solehnya mati, nanti mereka dibangkitkan dan mereka akan ditanya sesuai dengan amal kesolehan mereka sendiri. Gempa datang. Gempa kan nggak milih, oh ini rumah ustadz nih, jangan, tidak. Saya pernah dulu tinggal daerah yang rawan banjir. Asal datang banjir, langganan dulu daerah saya tinggal di Tembung. Itu 5 tahunan, ada istilah banjir 5 tahunan sebelum dibetulkan arus das daerah aliran sungai itu. Ya, itu 5 tahunan banjir masuk rumah saya, nggak milih dia. Wah ini rumah ustadz nih, jangan, nggak ada. Itu yang namanya merata dia. Hati-hati bencana yang merata. Bentuk-bentuk bencana merata itu diantaranya wabah. Wabah ini kan nggak pilih-pilih. Walaupun nanti kalau kita kaji lebih jauh, ini sampai sekarang ini kenapa wabah masih melanda dunia? Bisa dibilang 1 tahun. Saya tidak melihat adanya satu negeri pun yang mengajak kita untuk bertaubat kepada Allah. Mengajak kita istighfar, minta ampun sama Allah atas bencana yang menimpa. Sehingga COVID-nya ini bermutasi terus. Sekarang dunia geger lagi. Kenapa? Karena ada COVID jenis baru yang muncul di Inggris, yang katanya jauh lebih menular dan lebih cepat mematikan. Ya syukur alhamdulillah di Medan sudah selesai COVID. Maksudnya apa? Masyarakat kita sudah imun dengan cerita COVID. Bukan dapat vaksin, enggak. Cuma ternyata anehnya, itu saya bincang sama dokter, Medan ini sudah semakin nggak peduli COVID, tapi kasus COVID-nya menurun. Kasus COVID kita tidak masuk dari 64 kota yang tidak boleh dikunjungi di Indonesia. Ya, kita masih masuk zona hijaunya Indonesia. Walaupun untuk zona Sumatera Utara, Medan masuk zona merah masih. Ya. Tapi jangan bahas itu. Hati-hati, karena bisa jadi akan na'udzubillah min zalik, ada tamparan lain yang bisa datang. Nah jemaah yang mulia, ini hanya ulasan saya dari ayat surat Al-Anfal ayat 25. Jadi saya tadi mengatakan apa yang hilang sehingga bencana itu bisa merata? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini masuk wilayah mana? Ini dakwah. Jadi yang hilang di tengah kita itu dakwah. Banyak orang masih ke masjid tapi nggak ngajak orang ke masjid. Banyak orang masih puasa sunat tapi tak menular. Maksud saya tak menular, nggak berpengaruh. Di rumah itu ada ayah yang tiap malam tahajud, tapi anaknya tiap malam ke kafe. Kenapa? Nggak nular tahajudnya. Di rumah itu ada omak yang rajin baca Quran, tapi ada anak yang rajin nonton porno. Jawabannya kenapa? Nggak nular. Ada omak yang tidak pernah, dari kecil sejak dia mengerti balik, dia sudah bertudung, dia berjilbab dia. Tapi anaknya yang perempuan hampir telanjang misalnya. Dan malangnya si omak itu bisa tuntun-tuntunan sama anak gadisnya yang hampir telanjang itu. Jalan misalnya, pergi pesta, pergi ini dan sebagainya. Siapa yang berikan baju yang hampir telanjang tadi? Bapaknya. Bapaknya yang tiap malam tahajud, yang tiap Senin Kamis puasa sunat. Itu yang saya maksud. Ini anomali ini. Ini yang saya bilang hilangnya dakwah. Jadi bukan tidak ada azan, ada azan.
Ya, jangan lupa itu. Bukan tidak ada orang muslim, Medan masih muslim mayoritas. Apalagi? Bukan tidak banyak orang baik, alim-alim banyak, orang-orang mengerti agama rame, tapi kejahatan itu semakin merata. Kenapa kejahatan merata? Tidak ada lagi pencegahan. Gitu. Nggak ada yang kita cegah lagi. Kita kalau ngelihat orang buat jahat, ya kita biasa-biasa saja. Kalau zaman tahun 80, anak gadis duduk sama anak berdua tempat gelap sama anak muda, wah heboh itu. Anak gadis pulang malam, wah aib itu. Sama kita itu dulu maghrib sudah harus di rumah, sekarang tidak. Kalau dulu misalnya, zaman-zaman yang bolehlah dibilang yang anak-anaknya adalah kita, ini bagi yang seusia sama saya, ayah kita itu sore udah di rumah itu. Makanya kalau ada tradisi misalnya wiritan malam Jumat itu habis maghrib. Kenapa? Karena sudah bisa dipastikan warga sudah di rumah. Kalau jam 4, jam 5 sudah di rumah. Mak kita enggak wanita karir zaman itu. Jadi kejahatan masih belum kuat. Kalau bisa kejahatan seksual misalnya. Sekarang anak di rumah tinggal sama pembantu atau tinggal sama neneknya, bapaknya sampai jam 8 belum pulang, emaknya sampai jam 9 belum pulang. Kenapa? Lembur di kantor. Kalau mau ditanya, lembur di kantor, rumahnya besar? Enggak, lebih kecil dari yang dulu. Dulu kita punya halaman depan, punya halaman belakang. Kalau sekarang, maaf cakap, sering kali, makanya saya dulu, walaupun ini pribadi, jangan jadikan pedoman, ini pandangan pribadi. Saya, istri tidak pernah saya kasih kerja. Setelah menikah dengan saya, dia mengajar, saya bilang hanya boleh sampai melahirkan. Setelah melahirkan di rumah, apa yang saya dapat kita makan, rezeki dari Allah kita nikmati. Tak pernah saya kasih kerja sampai sekarang. Alhamdulillah Allah kasih 9 orang anak, istri saya tetap di rumah. Apa yang saya jaga dari dulu? Saya mohon maaf, saya orangnya a priori. Kenapa kasus perselingkuhan banyak terjadi? Itu karena diantara sebabnya banyak wanita-wanita yang mereka bekerja di luar rumah. Dan mereka lebih banyak berkumpul tidak dengan suami mereka. Dan itu bisa menjadi sebab munculnya persoalan-persoalan moral di masyarakat. Kalau ada istilah sex after lunch, seks setelah makan siang. Seks bentuk apa itu? Seks no love, tidak ada cinta. Having fun only, cuma senang-senang saja. Yang penting saya suka Anda suka saya, Anda pulang sebagai istri bagi suami Anda, saya akan pulang sebagai suami bagi istri saya. Kita tidak punya ikatan moral. Kita cuma saling menikmati saja. Yang seperti ini zaman sekarang sudah ramai. Ini zaman kita ini. Inilah zaman fitnah itu. Fitnah apa? Fitnah keimanan. Di masa Orde Baru ada satu fitnah besar yang melanda kita, adalah ditutupnya madrasah-madrasah secara perlahan. Saya masih ingat, saya SD pulang jam 2:30 atau jam 2:30 saya tidak, jam 1 saya pulang ke rumah, saya makan, saya mandi, saya sholat, berangkat pergi mengaji sore sampai jam 6 sore. Sekarang itu tidak ada lagi. Anak-anak kita kalau mau cari nanti, kalaupun mereka sampai sore atau malam, cari di mall, cari di itu, di apa, pokoknya di kafe-kafe. Zaman saya punya anak, walaupun syukur alhamdulillah dari 9 anak saya 2 perempuan yang di atas, itu saja yang sampai sekarang masih, 1 sudah menikah. Tapi kalau ditanya nama kafe, mereka lebih banyak tahu nama kafe ketimbang saya tidak banyak tahu. Dan bahkan anak laki-laki saya yang alhamdulillah itu lebih suka di rumah, nggak ngerti kafe. Semoga bisa lebih lurus ke depan, ya. Nah jadi ini persoalan ini masalah-masalah besar yang menimpa umat. Saya bilang makanya ada masalah keprihatinan terhadap moralitas, perilaku seksual. Ya jangan lupa, kita nggak sadar. Kita sekarang karena udah kadung berada menganggap ini level biasa. Coba pergi ke semua supermarket yang ada, Indomaret, Alfamart, Alfamidi atau apapun namanya, silahkan suruh anak berusia sekitar 10 tahun lah, mohon maaf, beli alat kontrasepsi. Saya nggak yakin mereka ditolak untuk beli itu. Kenapa? Karena itu halal, dijual dengan mudah. Siapa saja bisa beli itu. Ketika muncul OYO,
saya tidak menuduh ya, red doors itu sebenarnya adalah muncul penghalalan pola jam-jaman untuk nginap di kamar-kamar itu. Karena ternyata saya tanya sama pengusahanya, apa yang membuat klien lebih suka? Jawabannya itu tadi, cash flow-nya lebih bergerak, lebih mudah, lebih cepat. Kenapa? Karena kalau hotel hitungannya 1 harian kami pakai dan kami kesulitan dari sisi persyaratan dan macam-macam. Kalau ini kami cuma sediakan kamar asal kondusif saja, nanti dengan standar ada wifi, ada TV, ada ini dan sebagainya, kami bisa mendapatkan baik dan kami tidak peduli siapa yang mau masuk itu. Maka ada istilah syariah dan sebagainya. Syariah kan istilah saja. Jadi perilaku seksual kita semakin memprihatinkan, khususnya kalangan remaja milenial kita. Kenapa? Ustadz, tapi tidak ada kehamilan. Oh ibu, kehamilan masih mereka ahli menyiasatinya, tidak sulit itu. Ya, bagaimana cara supaya tidak hamil mereka bisa buat. Itu masalah moral kita. Baik, saya pikir itu sekedar penjelasan. Saya mau sampaikan ada beberapa fitnah yang disebutkan Rasulullah SAW dari hadis dari Umair bin Hani Al-Ansi, di mana dia mendengar Abdullah bin Umar itu menyatakan satu hari duduk bersama Rasulullah dan ada Nabi menyebutkan 3 fitnah. 1 fitnah ahlas, 2 fitnah sarra, dan 3 fitnah duhaima. Nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana kiat menghadapi fitnah. Ya. Apa yang dimaksud dengan fitnah ahlas? Ya Rasulullah, apa itu fitnah ahlas? Nabi mengatakan fitnah pelarian dan peperangan. Sudah terjadi. Fitnah sarra, kata Nabi, kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seorang dari ahli baitku. Ia mengaku bagian dariku, padahal bukan dariku, karena sesungguhnya waliku hanyalah orang bertakwa. Ini yang menarik ini, karena Nabi menghukumkan keturunannya itu kepada takwanya. Jadi bukan sekedar keturunan biologis, ya. Kemudian fitnah duhaima yang tidak membiarkan seorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jadi fitnah duhaima ini paling sadis. Tidak ada satupun orang mukmin kecuali pasti akan terkena fitnah ini. Di saat orang mengira fitnah ini sudah selesai, padahal dia seperti api dalam sekam, kata Nabi. Dia berjalan di bawah. Yang pada waktu itu ada orang pagi hari beriman tapi sorenya kafir. Sehingga manusia terbagi pada 2, ya, keimanan yang tidak mengandung kemunafikan dan keimanan yang mengandung kemunafikan. Jadi manusia akan terbelah dalam 2 kelompok besar. Orang beriman yang istiqomah dengan keimanan dan orang beriman yang bercampur dengan nifak. Kenapa bercampur dengan nifak? Salah satu sebabnya lelah. Lelah untuk lapar, lelah untuk sedih, lelah tak punya jabatan. Kenapa? Sudah dia coba untuk istiqomah tapi tidak bisa. Terakhir, sudahlah, kau ikut saja. Enggak usah kau bayar. Tapi nanti urusan yang begini, kau diam saja. Ku kasih kau jabatan ini. Nah ini yang membuat orang beriman tidak betah, tidak bertahan. Siapapun ketika memasuki satu wilayah, mereka akan mixing dengan kemunafikan itu. Ya. Ulama-ulama, makanya Nabi juga menceritakan kalau ada ulama lebih sering dia ke rumah penguasa, itu maling itu kata Nabi. Ya, jarang dia mengisi pengajian, lebih sering dia duduk samping penguasa itu. Arti maling apa? Yang dimalingnya agama. Dia jual agama kepada penguasa untuk menenangkan penguasa itu dengan berbagai cara lah. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik, kita lihat pelan-pelan ini. Kata ahlas itu berasal dari pelana atau kain di punggung unta. Tentang realita fitnah ahlas ini, sebagian ada yang berpendapat ini sudah terjadi di masa Umar bin Khattab, ya. Dan ada yang mengatakan bahwa Umar baru saja meninggal dunia, hancurlah pintu tersebut. Jadi fitnah ini adalah fitnah pelarian dan peperangan. Jadi mulai terjadinya di kalangan internal umat Islam, bunuh-bunuhan itu sejak terbunuhnya Umar bin Khattab. Jangan lupa itu. Di masa Utsman, setelah Utsman terbunuh, masa Ali lah yang paling memilukan. Ada 2 perang. 1 perang Siffin, 1 perang Jamal. 2 perang yang tidak berlangsung dalam selisih waktu yang lama ini membunuh sedikit-dikitnya diperkirakan 90.000 sahabat kalangan muslimin. Jadi yang perang ini muslim sama muslim. Jadi bunuh-bunuhan total yang mati itu hampir 100.000. Padahal perangnya, 1 perang terjadi cuma 2 hari saja. 1 dari Rabu terjadi sampai berhenti hari Kamis sore. Itu perang Siffin.
Nah, ketika terjadi, dibuka berapa kematian? Ada 70.000 kasus kematian. Jadi bunuh-bunuhan itu sudah terjadi di zaman sahabat. Ini yang disebut dengan fitnah Ahlas. Kalau zaman sekarang, ingat kasus ketika perang di Suriah dan macam-macam, terjadi eksodus besar umat Islam ke Eropa. Nah itu, jadi banyak migran. Myanmar, Muslim Rohingya lari. Kemudian kasus India kemarin terjadi kerusuhan massal. Kasus Indonesia sebenarnya banyak kasus-kasus yang saya tidak bilang banyak dalam makna banyak sekali. Misalnya kasus Poso, kasus Papua kemarin. Siapa yang menjadi korban di kasus Poso dan kasus Papua serta kasus Ambon? Semuanya di era reformasi loh, kalau mau cerita. Tapi sampai sekarang siapa yang tertuduh radikal ekstrim? Muslim. Kan ada yang tidak fair kan? Kalau bicara radikal, sebenarnya yang radikal siapa sih? Cuma kita nggak usah teriak itu. Masalahnya mereka tetap akan menyanyikan lagu radikalisme yang dialamatkan kepada Islam. Itu saja masalahnya. Dan kita menjawabnya pakai apa? Kalau kita jawab, enggak, mereka nggak butuh jawaban kita. Mereka cuma mau nuduh kita, dan tuduhan ini sampai kita lelah menjawab, akhirnya dia menjadi semacam kebenaran baru. Muslim adalah radikal. Udah. Ingat kasus di zaman reformasi juga, ketika pelajaran sekolah, anak sekolah itu ada satu buku yang katanya salah cetak dan ditarik akhirnya, menyebutkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul di urutan yang ke-13, sementara Nabi Isa Al-Masih diletakkan di urutan yang ke-25. Setelah kita ribut baru mereka bilang salah cetak. Saya pikir setolol-tololnya percetakan, nggak sesalah itu cetaknya. Masa cetakan lompat? Kalau salah cetak, salah ketik. Mungkin nama Muhammad di M-nya ditulis jadi N. Nah, bisa, karena terjadi kesalahan ketik. Ini angkanya pindah, posisi pindah. Gimana itu salah cetak? Saya membayangkan kalau sempat tidak ada yang marah waktu itu, yang terjadi, ini anak kalau ditanya, Nabi terakhir, dia pasti bilang Nabi Isa Al-Masih, karena urutan ke-25. Nabi Muhammad di urutan ke-13. 13 bagi masyarakat yang tidak peduli agama dianggap sebagai angka sial. Jadi Nabi sial, kan bisa saja itu nanti. Kan biadab itu. Nah yang begini-begini, ini mereka lakukan terus, test of the water. Mereka selalu melakukan tes di tengah kita. Kalau nggak ribut, lanjut. Kalau ribut, bilang aja. Nanti sama seperti orang yang meledakkan masjid, ngotori masjid, ngerusak masjid, membunuh ulama, masukkan anjing ke dalam masjid. Simpulnya sederhana, orang gila semua, orang stres. Ternyata memang sudah banyak sekali orang stres. Tapi kalau kemudian mereka memang melakukannya kepada umat Islam, nah mereka bisa bilang dengan berbagai dalil yang mereka tidak punya dalil faktual untuk mengatakan, misalnya contoh, ada orang yang terbunuh. Sampai sekarang polisi tidak bisa menjelaskan dengan penjelasan, apa saya bilang ya, sesuai dengan SOP mereka lah. Sebenarnya ada apa ini? Habib Rizik ditangkap urusan apa? Kerumunan kan? Harusnya Habib Rizik ditangkap dalam urusan 6 orang yang mati ini. Kenapa? Karena Habib Rizik dianggap sebagai gembong dari yang mengatur 6 orang ini, yang berencana mau bunuh polisi. Kan harusnya gitu kan? Tapi kenapa bukan itu kasusnya? Kita kan nggak paham. Paham maksud saya kan Pak ya? Harusnya kan, Habib Rizik kau ditangkap. Kenapa? 6 orang anggotamu yang mati itu adalah orang yang berencana mau bunuh polisi. Ayo silakan buktikan. Nggak berani, bukan nggak berani, nggak itu isunya gitu. Makanya artinya kita ini saya tidak melihat polisi sebagai posisi tertidak. Saya cuma mau melihat inilah fitnah yang tengah kita hadapi ini. Jadi orang mau kita menjadi Muslim tapi cuma Islam doang, kecuali namanya doang. Udahlah Islam, tapi jangan nampak janggut, di jidat, jangan, di jilbab, jangan. Muslim yang bagus itu kayak Nikita Mirzani. Kenapa? Ya dia orangnya jujur.
Dia apa adanya. Kalau memang tidak benar, dia bilang tidak benar. Itu baru, jangan dia ngesok munafik. Nah, itu maksudnya. Jadi sekarang ini jungkir balik, bahasa benar jadi salah, salah jadi benar. Itulah fitnah yang melanda kita. Makanya berat kali jadi muslim sekarang. Nabi sempat menceritakan, di zaman itu Islam itu seperti bara api. Yang kalau ada orang megang bara api kan orang bodoh, makanya digenggam. Kalau digenggam, terbakarlah kulit. Kalau dilepas, hilanglah agama. Mau tak mau, genggam. Itu.